Satu lagi tadi, saya sudah lihat angkatan nanti sesi berikutnya. Terima kasih sebelumnya Pak Karo, Pak Dir. Saya Sahrul dari Jawa Pos. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, mungkin untuk dari Ditjen Migas ini kan tadi ada yang berulang pernah melakukan kesalahan, kemudian melakukan kesalahan lagi baru ditindak. Ini pengawasannya seperti apa kok bisa sampai sudah dicabut izinnya tapi dia masih bisa beroperasi, apa kurang maksimal atau bagaimana? Yang kedua, terkait dua pangkalan ini nanti sanksi administrasinya kan kalau tadi Pak Dir minta untuk langsung ditutup saja, blacklist dan sebagainya, itu sudah dilakukan atau tidak, dan pangkalannya sekarang masih beroperasi atau memang sudah ditutup? Kemudian terkait dengan yang tadi Pak Dir sampaikan terkait backing itu, apakah dalam kasus ini ada indikasi atau temuan ke arah sana, ada orang yang melindungi kedua pangkalan ini gitu? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Mas Sahrul dari Jawa Pos. Ada 3 hal ditujukan kepada Ditjen Migas dalam hal ini terkait berulangnya bagaimana pengawasan, apa sudah maksimal untuk pencabutan izin, dan kedua pangkalan yang tadi diungkap oleh Pak Direktur seperti apa sanksinya, apakah ini sudah dicabut, apakah masih beroperasi, apa sudah ditutup, dan ketiga terakhir adalah nanti Pak Direktur terkait indikasi-indikasi yang melatar belakangi adanya oknum-oknum ataupun backing ke sana. Di pertanyaannya silakan dulu dari Ditjen Migas. Pak Direktur dulu jawab, silakan. Lainnya. Baik, terima kasih Pak Karo. Mas Sarul dari Jawa Pos, saya coba menjawab. Bagaimana terkait dengan backing atau yang melindungi kegiatan? Ini ada 2. Pertama, kalaupun ada, ketika barang ini ketangkap sama kita, tidak akan pernah berani muncul mereka. Tidak akan pernah berani muncul. Kalaupun toh mungkin ada, ya mereka hanya memanfaatkan situasi saja. Ketika belum terjadi penangkapan dalam rangka penegakan hukum, mereka berkuar-kuar, pegang inilah, pegang itulah, dan lain sebagainya. Tapi begitu kita lakukan penegakan hukum yang tegas, ya, ternyata mereka tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah berani. Yang kedua, pelaku ini biasa menjual nama juga. Menjual nama sehingga kesannya bahwa kita ini ya ditakut-takuti. Nah, ini tolong nanti sampaikan Pak Dirti Peter itu orangnya penakut Mas, tapi tolong jangan ditakut-takuti ya. Kalau orang penakut ditakut-takuti bisa jadi gila dia. Jadi kita tabrak saja pengkhianat-pengkhianat negara, pengkhianatnya rakyat nih. Ya, itu ya Mas Sarul ya, jawab ya. Nah, yang 2 monggo silakan Pak Budi. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Brigjen Pol Nunung Saifuddin sebagai Dirti Peter Barreskrim Polri, lalu Brigjen Pol Runoyono Wisnu Andiko Karo Pemnas Tifomas Polri. Apresiasi yang cukup tinggi bagi Barreskrim Polri karena telah melakukan penindakan atas penyalahgunaan LPG ini, Pak. Baik, berkaitan dengan pertanyaan Mas Sahrul dari Jawa Pos, jadinya berkaitan dengan kasus ini akan kami pastikan ya Mas, pangkalan itu yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana ini akan kami tutup, akan kami pastikan. Dan berkaitan dengan yang di Karawang, kami sudah mendapatkan informasi bahwa sudah dilakukan PHU oleh penyalur. Jadi untuk Karawang berdasarkan surat dari Barreskrim kepada Pertamina Patraniaga untuk melakukan peninjauan kembali berkaitan dengan kontraknya, dan itu sudah dilakukan PHU oleh agen yang bersangkutan. Dan berkaitan dengan yang di Semarang, nanti akan coba kami telusuri kembali. Tapi kalau membaca kasus ini kelihatannya
pada saat penutupan penjualan di atas head itu sebenarnya statusnya sudah tertutup, gitu ya. Tapi kemungkinan pelangnya itu masih ada. Jadi seolah-olah dia itu sebagai pangkalan aktif. Padahal kalau misalkan sepemahaman kami pada saat kami sudah melakukan PHU itu berarti penyaluran itu sudah terhenti di sana. Nah, nanti akan kami koordinasikan kembali dengan Pertamina Patraniaga berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih, Mas.